Nah, kenapa harus ada Itu kan korban, tinggal mereka. diampuni aja. Oh, you tanya sang ilahi kalau begitu, jangan nanya saya gimana nggak yuk. ada jawabannya. Di dalam kitab Taurat, dalam hukum Taurat itu ada korban penebusan dosa, yaitu dosa manusia dengan sang ilahi, bukan dosa manusia dengan manusia. Kalau dosa manusia dengan manusia itu nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Korban penebusan dosa itu untuk menebus dosa manusia dengan sang ilahi, bukan manusia dengan manusia. Seperti dosa yang ada di dalam pikiran itu kan nggak bisa dihukum dengan hukuman manusia. Itu ada korban penebusan dosa. Kenapa mesti korban penebusan dosa? Ayo tanya sang ilahi, jangan tanya saya. Itu Bang. kehendak sang ilahi. Bang, Waduh. bang, jawab aja bang. Walau alam. Ya kira-kira begitu, Bang Warung. Kayak Islam Kira-kira dong. begitu katanya. Ini ketawa kenapa ya? Saya Kristen. Saya naik di komal-komal Muslim untuk menjawab tentang Kristen. Kalian di sini menghina saya. Udah Pak, udah. Enggak, Bang. Enggak bang, dalam Kristen itu enggak ada walau-alam bang. Apa yang dinyatakan kepada kita itu untuk kita. Iya, saya tahu. Itu. Saya tahu itu. Jelas, Bang. Anda kan, kita kan lagi Jangan bercanda usah ceritanya nih. marah. Iya, enggak Bapak usah jangan marah marah-marah. bang. Nanti itu lambang yang di kepala Bapak hilang loh. Salam dong. Lebih- Oh, lebih- itu lebih Avatar bijak The gini Legend bang, of bang, Aang. bang, gini lebih bijak. Iya. Jangan bilang, oh tanya sama sang ilahi, no, tapi saya nggak tahu kiamat jawabannya apa. Itu lebih bijak. Karena orang Kristen nggak diajar walau-alam bang. Betul. Itu. Ajaran-ajaran sesat bidat yang disampaikan Kiamat Sofiatul Edis TV dan grup-grup si WK itu, siapa si Metatron itu, si Yuli siapa lagi itu, ya si Agatha itu, para begundal ajaran-ajaran. Sekali lagi teman-teman, disclaimer ya, saya nggak menerang pribadi ini, ajaran sesatnya yang saya lawan, dan itu bukan iman kekristenan. Sepanjang saya sekolah minggu sampai sekarang, saya tidak pernah pendeta, penginjil, gembala, pastor, bapak rohani kita, ibadah kaum muda dari remaja sekolah minggu sampai kaum bapak sampai sekarang, tidak pernah ketika kita merayakan perjamuan kudus, ini adalah rencana iblis di dalam penyaliban Kristus. Tidak pernah. Jadi jangan kita percaya ya, tahun 2025 ajaran baru yang dibawa oleh saudara Edis TV menyesatkan itu. Ajaran sesat, ajaran bidat, tidak alkitabiah. Itu bukan iman Kristen, teman-teman. Karya sang ilahi itu, Bapa yang di surga. Bersumber dari Bapa. Oke. Tapi kalau rencana kejahatan itu dari siapa, Pak? Oh, itu mah Bang Kiamat. Masa nanyanya yang mudah, yang udah dari tadi Anda jelaskan. Oke. Saya izin bernarasi lah untuk menjelaskan. Itu pertanyaannya gitu, yang mudah sekali. Kalau Yang gitu tadi saya dari tadi tanya. kalian kan berdiskusi tentang itu. Kalau gitu saya tanya yang sulit. Oke. Kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Kalau cuman untuk pengampunan dosa, kenapa nggak langsung diampuni saja? Taurat kan, karena di dalam hukum Taurat ada yang disebut korban penebusan dosa. Nah, kenapa harus Itu ada kan korban, tinggal mereka. diampuni aja? Oh, you tanya sang ilahi kalau begitu, jangan nanya saya gimana nggak ada yuk. jawabannya. Di dalam kitab Taurat, dalam hukum Taurat itu ada korban penebusan dosa, yaitu dosa manusia dengan sang ilahi, bukan dosa manusia dengan manusia. Kalau dosa manusia dengan manusia itu nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Korban penebusan dosa itu untuk menebus dosa manusia dengan sang ilahi, bukan manusia dengan manusia. Seperti dosa yang ada di dalam pikiran itu kan nggak bisa dihukum dengan hukuman manusia. Itu ada korban penebusan dosa. Kenapa mesti korban penebusan dosa? Ayo tanya sang ilahi, jangan tanya saya. Itu Bang. kehendak sang ilahi. Bang, Waduh. bang, jawab aja bang. Walau alam. Ya kira-kira begitu, Bang Warung. Kayak Islam Kira-kira dong. begitu katanya. Ini ketawa kenapa ya? Saya Kristen. Saya naik di komal-komal Muslim untuk menjawab tentang Kristen.
Kalian di sini menghina saya. Udah Pak, udah. Siapa? Kisruh lagi, umat Kristen makin pusing dibuat drama dua kubu, yang satu pendukung Edis TV mati-matian bilang penyaliban Yesus itu rencana iblis, sementara kubu bom-bom dengan penuh percaya diri tetap ngeyel bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Jadi iblis dan Bapa surga sekarang berebut hak cipta penyaliban. Luar biasa, debat kusir tingkat dewa yang bikin jemaat bingung harus ikut siapa. Sungguh tontonan sarkas yang layak diarsipkan sebagai komedi teologi abad ini. Enggak bang, dalam Kristen itu nggak ada walau-walam bang. Apa yang dinyatakan kepada kita itu untuk kita. Iya saya tahu. Itu. Saya tahu itu. Bang, Kita kan lagi Jangan bercanda usah ceritanya nih. marah. Iya, nggak usah marah bang. Nanti itu lambang yang di kepala Bapak hilang loh. Salam doa. Itu lebih bijak gini bang, bang, begini lebih bijak. Iya. Jangan bilang, oh tanya sama sang ilahi, no, tapi saya nggak tahu kiamat jawabannya apa. Itu lebih bijak. Karena orang Kristen nggak diajar walau-walam bang. Betul. Itu. Ya, lanjut kiamat. Nah, ini malah jadi makin lucu. Ada polemikus Kristen yang nyeletuk, di Kristen nggak ada istilah wallahualam. Ya wajar saja, karena Tuhan yang mereka sembah justru Yesus, yang menurut Bible sendiri tidak maha tahu dan tidak mampu berbuat apa-apa. Coba buka Yohanes 5 nomor 30, Yesus sendiri mengaku, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Jadi, kalau Muslim bilang, wallahualam, itu artinya Allah maha tahu. Sementara Yesus di Bible terang-terangan bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Lah, jadi siapa yang sebenarnya Tuhan? Kenapa sang ilahi membinasakan manusia dengan air bah? Bukankah dia bisa merubah? Bukankah dia bisa menjadikan semua orang percaya? Kenapa harus dibinasakan dengan air bah? Itu Sang ilahi namanya punya kehendak, dan kita sebagai manusia hanya itu bisa namanya pasrah intervensi dan Pak. Manusia jadi robot itu. Tuhan itu kita tuh mendidik. hanya bisa pasrah dan tunduk kepada keputusan sang ilahi. Yuk Buset. kalau saya tanya segala, Toa banget kenapa manusia dibinasakan dengan air bah? Kenapa sang ilahi tidak merubah dalam sekejap seluruh umat manusia menjadi Ya percaya? itu nanti manusianya jadi robot Pak. Nggak punya kebijaksanaan pada dirinya sendiri. Tuhan itu nggak mau menciptakan manusia itu menjadi robot. Manusia itu harus mengerti pada dirinya sendiri tentang moral, makanya Tuhan itu mendidik. Namanya Kristus itu mengajar para murid kan, mendidik. Tuhan itu memiliki pedagoginya. Manusia melakukan dosa yang begitu besar kan, dijelaskan di dalam Kejadian 6 itu. Makanya ditenggelamkan. Dan ada kapal itu berbicara tentang tubuh Kristus yang menyelamatkan. Di situ ada 8 orang. 8 itu juga bicara tentang hari ke-8. Kita Hari balik ke ke-8 tema itu apa? dengan begitu. Coba hari Anda ke-8 ngomong apa? ke saya, ngomong ke saya. Hari ke-8 itu hari apa? Hari ke-8. Udah kita balik ke tema. Hari ke-8 itu hari Minggu. Ya. Hari Minggu hari ke-8. Iya. Kacau, udah Karena- kacau kiamat yuk. Yuk Karena pinter hari di Sabat itu hari sama ke-7. di- Hari Nih. Sabat itu hari ke-7 setelah peristirahatan. Itu hari ke-8 artinya apa? 8 modulo 7. 8 modulo 7 itu 1. Berarti apa? Minggu. Ini kacau ini. Udah kita balik ke tema. Kiamat Aduh, yuk ngomong nanti sama orang jemaat kayak Anda aja begini. lah. Sama saya ngomong kayak begitu. Aja Pak, turun aja Pak, cari koma lain nih Pak yang bisa bernasi Pak. Turun aja. Masuk aja kamu ke Kemal Islam sana biar jadi Islam. Oh, ini kok Andi Gak bukan ngerti ini? apa-apa tentang Islam. Komentarnya mau kok Andi bukan? Saya selalu ada gak yang sering lihat saya kalau saya selalu naik di komal-komal muslim untuk menjawab tentang iman Kristen. Nggak pernah Komal Pak. inspirasi ya Pak ya? Bapak kok Ya Andi betul. ya? Bapak kok Andi ya? Saya atau komentari. Oh, kirain kok Andi. Yang sering di situ kok Andi namanya sih soalnya. Slap you. Udahlah. Oh, saya Orang kayak gini Tokoh nggak komentari. bisa diskusi guys. Cuman ngamuk. Ya Anda yang nggak bisa diskusi. Saya Ya kan? dibully. Saya naik di komal Kristen. Ya udah lah. Kan Bully Nggak ada yang bully Anda. Bapak marah-marah kesannya Pak. Dari tadi. Teriak-teriak. Bapak jangan merasa korban ya, nanti Solihin marah loh Pak. Nanti dia Solihin merasanya yang bawa- orang-orang Kristen nggak mengerti saya, kamu sendiri yang kayak begitu.
Santai aja Pak, santai. Di sini Kristen semua bang. Kalau di room Islam abang diginiin gimana? Dari channel yang mana? You bisa lihat saya tuh marah. Bapak jadi promosi sih Pak. Bapak kok promosi YouTube orang sih? Bukan, enggak ke situ sih. Ya kan Anda kan nggak pernah nonton saya. Dan saya juga nggak pernah lihat Ya kalian. bang, saya pernah nonton abang, serius saya pernah. Iya, oke. Soalnya saya sebenarnya nggak suka nonton yang tua-tua Pak. Saya suka nonton Kiamat, WK itu Pak. Kalau yang tua-tua saya nggak suka. Nah, Yuli kumit juga lama-lama nih. Ilmu itu luas Pak. Kalau Bapak merasa paling tahu di dunia ini ya repot. Jadi santai-santai aja, di sini bukan orang-orang awam kok. Gitu. Di sini banyak orang-orang sekolah. Jadi jangan Bapak merasa tadi saya cuma sharing doang, Bapak bilangnya kayak gimana gitu, kayak sulit banget gitu dikasih informasi. Ya kalau salah gitu, kalau itu benar Bapak udah menentang kebenaran kan. Gitu loh. Santai aja sih. Pak Toko tahu nggak kenapa di dalam Islam itu nggak ada cerdas cermat Al-Quran Pak? Wah, saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu Bang Warung. Nggak tahu kan? Karena Nggak di tahu dalam lah. ya karena kalau tentang Al-Quran, tentang Allah di dalam Islam boleh untuk menjawab walau-walam tadi. Dan itu Nggak boleh disalahkan itu dalam Islam. Iya, dan itu nggak boleh disalahkan. Nah, kenapa di Kristen ada cerdas cermat Alkitab? Kan kita nggak boleh jawab itu. Perdebatan Kristen lawan Kristen ternyata semakin memanas, sehingga si polemikus Kristen ini malah nyeret-nyeret Islam. Katanya di Islam nggak ada cerdas cermat Al-Quran. Bukannya bikin pinter, malah pamer kebodohan. Soalnya ketika bangga klaim Kristen punya cerdas cermat Alkitab, ternyata isinya jebakan Batman, pertanyaan level TK yang bikin kepala jemaat muter-muter. Contoh soal simple aja nih, silakan para pengikut polemikus Kristen coba jawab. Soal pertama, di dalam Ezra 2 nomor 5 anak arah sama dengan 775 orang. Dalam Nehemia 7 nomor 10 anak arah sama dengan 652 orang. Yang benar yang mana? A 775 orang, B 652 orang. Soal 2, di dalam 2 Raja-Raja 8 nomor 26 umur Ahazia naik tahta sama dengan 22 tahun. Versus 2 Tawari 22 nomor 2, umur Ahazia naik tahta sama dengan 42 tahun. Jadi raja di umur berapa? A 22 tahun, B 42 tahun. Soal 3, dalam 2 Raja-Raja 24 nomor 8 Joyahin berkuasa sama dengan 3 bulan. Versus 2 Tawari 36 nomor 9 Joyahin berkuasa sama dengan 3 bulan 10 hari. Lamanya berkuasa berapa? A 3 bulan, B 3 bulan 10 hari. Nah, ini baru cerdas cermat Kristen level TK. Kalau soal kayak gini aja polemikus Kristen bisa jawab atau nggak bisa jawab, apalagi mau nyinyirin Islam. Iya benar. Sampai kan Pak, paham ya? Kenapa kita nggak bisa jawab itu? Jadi kalau nggak tahu ya nggak tahu, tahu gitu. Itu dalam Kristen Pak. Gini Bang, kalau pertanyaannya pertanyaan itu yang bersifat rahasia sang ilahi, yang kita manusia yang sangat terbatas, kita tidak bisa menjelaskan sang ilahi yang tidak terbatas. Bapak yang belum pernah dengar Itu penjelasannya. ya kita tidak tahu Bang. Gini abang, iya benar itu misteri Allah, tapi itu tidak dinyatakan ke kita. Pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang dinyatakan ke kita. Dan yang dinyatakan ke kita itu untuk kita. Ulangan 29 ayat 29. Kalau bukan untuk kita nggak dinyatakan ke kita Pak. Oke Bang, Ya, karena kan abang ini bisa kan lebih besar dari saya ini. Abang sudah toko ini, saya masih warung ini.
Iya. Iya, oke. Gitu ya, Bang, Oke. ya. Aku lebih besar lagi bro, aku kiamat. Ayo, Waduh, iya juga. bubar kalian toko warung. Bubar. Beda Ki. Nanti ada Kalau toko- supermarket ini serius. Kalau Madura mah kiamat juga setengah hari buka Ki. Kios. Aduh, Apa itu? salah tekan. Oh, Itu abang. Ini kan terlalu cepat ini, tinggi nadanya ya bang ya. Kita sama-sama diskusi. Ini Ya, ini Pak, berarti Pak Toko Mentari, berarti Anda suka kena ini dong Pak, kena narasi-narasi penyelewengan dari ini siapa Papi Gembala ini dia. Iya kan Pak? Kalau diinspirasi itu. Saya juga Iya, saya yang selalu beberapa harus kali naik menjawab. Pak di Kalau- situ. Gini Tapi bang, di-mute-mute Papi Gembala diturunkan. ini mah- Ya kan? Gini bang, kalau merekanya saya tahu mereka tuh kan banyak framing, banyak kekacauan berpikir. Tapi kan penonton di situ bang. Nah saya harus naik untuk menjawab itu supaya penonton gak sampai gagal paham tentang Kristen. Saya harus naik bang. Betul. Ajaran-ajaran sesat bidat yang disampaikan Kiamat Sofiatul Edis TV dan grup-grup si WK itu, siapa si Metatron itu, si Yuli siapa lagi itu, ya si Agatha itu, para begundal ajaran-ajaran. Sekali lagi teman-teman disclaimer ya, saya nggak menerang pribadi ini, ajaran sesatnya yang saya lawan, dan itu bukan iman kekristenan. Sepanjang saya sekolah minggu sampai sekarang, saya tidak pernah pendeta, penginjil, gembala, pastor, bapak rohani kita, ibadah kaum muda dari remaja sekolah minggu sampai kaum bapak sampai sekarang, tidak pernah ketika kita merayakan perjamuan kudus, ini adalah rencana iblis di dalam penyaliban Kristus. Tidak pernah. Jadi jangan kita percaya ya tahun 2025 ajaran baru yang dibawa oleh saudara Edis TV menyesatkan itu. Ajaran sesat, ajaran bidat, tidak alkitabiah, itu bukan iman Kristen teman-teman. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini, penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di surga. Makanya saya bilang kemarin berarti orang tersebut tidak waras lagi.